jurusan Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi yang saat ini sedang melaksanakan PLP di SKB Kota Tasikmalaya. Di sini saya mengaku materi pembelajaran geografi paket C kelas 10. Nah, sebelum ke pemateri, kita akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Aas Aisyah, Aji Gunawan Saputra, Ainini Haryani, Anissa Nur Oktaviani, Anissa Rahmawati, Asri Agustin, Anissa Rismawati, Anissa Puspajana, Cece Yopi. Berarti yang sakit satu orang ya. Alhamdulillah kebanyakan pada hadir semua. Nah, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Pembacaan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang dimulai. Cukup. Nah, langsung saja ke materi. Ke pertemuan pertama kali ini, di sini kita akan membahas mengenai objek studi geografi dan aspek geografi. Nah, objek studi geografi itu sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Nah, objek material itu apa? Ada yang udah tahu belum? Nah, objek material itu merupakan suatu gejala atau fenomena berdasarkan geosfer. Geosfer itu apa? Geosfer itu sendiri berasal dari dua kata ya, yaitu ada geos dan sfer. Geos itu artinya bumi dan sfer itu adalah lapisan. Jadi di objek material ini kita akan membahas mengenai gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang sesuai dengan lapisan bumi. Next. Operator next. Operator next. Next. Nah, objek material itu merupakan suatu kajian geografi berdasarkan lapisan-lapisan bumi yang tepatnya ada di dalam fenomena geosfer. Nah, dalam geosfer itu sendiri ada apa saja? Yang pertama ada bisa digeser. Ada atmosfer. Atmosfer itu sendiri apa? Atmosfer itu merupakan lapisan udara atau lapisan gas yang menyelimuti bumi. Yang kedua itu ada litosfer. Litosfer itu adalah lapisan kulit bumi yang keluar yang berupa batuan-batuan padat. Dan yang ketiga itu ada hidrosfer. Hidrosfer itu adalah lapisan air, contohnya yang ada di permukaan bumi seperti danau, sungai, dan laut. Dan yang berikutnya ada biosfer. Biosfer itu sendiri adalah tempat tinggal makhluk hidup. Nah, di sini ada yang tahu nggak makhluk hidup yang ada di bumi itu ada apa saja? Manusia. Ya, ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Next. Nah, yang berikutnya adalah antroposfer. Antroposfer itu sendiri adalah manusia. Jadi, antroposfer itu adalah interaksi antara manusia dan juga lingkungannya. Bisa next. Tadi kita belajar mengenai objek material. Nah, geografi itu menjelaskan mengenai fenomena-fenomena geosfer. Tadi di mana geosfer itu ada litosfer yaitu kulit bumi, ada hidrosfer yaitu air, atmosfer itu udara, biosfer tumbuhan atau hewan, dan antroposfer itu adalah manusia. Kita lanjut. Nah, sekarang ini yang kita bahas mengenai objek material. Di sini ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia yang tadi dikaji, dan juga ada hidrosfer seperti laut, kemudian ada pegunungan dan lain sebagainya. Nah, di sini sekarang kita akan membahas mengenai objek formal. Objek formal itu apa? Objek formal itu merupakan objek yang bertiap geosfer, namun lebih bersangkut paut dengan cara pemecahan masalahnya. Jadi, objek formal adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan. Jadi, meskipun objeknya sama dengan objek material yaitu mengenai geosfer, namun di objek formal ini kita lebih mendekatkan kepada cara mengatasi suatu permasalahan yang tersebut.
Nah, pendekatan yang ada dalam objek formal itu sendiri meliputi ada ke ruangan, ada spasial, ada ke lingkungan, ekologi. Yang ketiga ada kompleks kewilayahan. Keruangan atau spasial. Apa itu keruangan atau spasial? Kita bisa garis bawahi yaitu kata keruangan. Jadi dalam menganalisis fenomena geosfer, kita di dalamnya itu pasti terdapat yang namanya struktur, proses dan juga pola. Dan untuk menganalisis fenomena geosfer yang ada melalui pendekatan ruangan ini bisa menggunakan dengan cara pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut kita memakai 5W1H. 5W1H itu ada apa aja? Yang pertama ada what, ada when, ada where, ada why, ada who, dan juga ada how. What itu artinya apa? Apa yang terjadi dalam fenomena geosfer tersebut. Kemudian when itu berfungsi untuk menanyakan kapan fenomena tersebut bisa terjadi. Kemudian ada where, di mana kejadian fenomena geosfer itu terjadi. Kemudian ada why, alasan kenapa fenomena geosfer itu bisa terjadi. Kemudian ada who, siapa atau pelaku yang menyebabkan gejala alam itu bisa terjadi, dan how, bagaimana itu bisa terjadi. Nah, mungkin sekarang kita bisa masukkan suatu peristiwa tersebut ke dalam 5 pertanyaan. Contohnya adalah gempa bumi. Langsung masukkan ke peristiwa gempa bumi. Yang pertama adalah what atau apa. Apa yang sedang terjadi fenomena apa yang sedang terjadi? Yang pertama jawabannya adalah gempa bumi. Yang kedua, kapan fenomena alam itu terjadi? Misalkan 23 Mei tahun 2003. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Misalkan di daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan why, misalkan kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Misalkan diakibatkan karena adanya pergerakan lempengan tektonik. Kemudian ada how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Hal itu dikarenakan Indonesia sendiri terletak di tiga benua, 3 lempeng. Ada Eurasia, ada Australia, dan juga ada Eurasia, kemudian ada Indonesia, Australia, dan juga ada Pasifik. Seperti itu. Jadi kita bisa masukkan 5 pertanyaan itu ke dalam suatu peristiwa, sehingga kita hasilnya nanti bisa melihat itu alternatif pemecahan masalahnya seperti apa. Kemudian ada lingkungan atau ekologi. Nah, lingkungan atau ekologi itu sendiri, pendekatan ini tidak hanya mendasarkan pada interaksi antara organisme dan lingkungan. Hal itu kenapa? Karena itu bisa dikaitkan dengan fenomena yang ada, bahwa fenomena itu terjadi bukan hanya karena lingkungannya, tetapi juga karena perilaku dari organisme itu sendiri. Contohnya adalah kita ambil fenomena banjir. Banjir itu terjadi akibat luapnya air yang sangat deras, tetapi tanah yang tidak bisa menyerap air tersebut. Nah, itu adalah identifikasi permasalahannya. Itu disebabkan oleh apa? Oleh perilaku organisme itu sendiri. Misalkan dikarenakan manusianya buang sampah sembarangan. Jadi semua itu saling keterkaitan, sehingga nantinya kita bisa mencari suatu kesimpulan untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Terus yang ketiga ada kompleks kewilayahan. Nah, kompleks kewilayahan ini adalah merupakan kombinasi antara keruangan dan juga kelingkungan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga timbul yang namanya interaksi antar wilayah seperti itu. Contohnya di Jawa Tengah misalkan memiliki potensi akan suburnya tanah, dan sedangkan di wilayah lain agak berkurang seperti itu. Nantinya akan timbul suatu interaksi gitu, karena saling membutuhkan. Nah, di sini ada ilmu bantu geografi. Seperti tadi dijelaskan, contohnya adalah geomorfologi, ada ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bentuk muka bumi dan proses terjadinya, dan lain sebagainya. Masih banyak ya, ada hidrologi, biologi, botani, oceanografi, ada meteorologi, klimatologi, biologi. Nanti ini bisa dibaca-baca saja.
Nah ini juga sama. Nah mungkin untuk pertemuan kali ini bisa dicukupkan, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa dihubungi secara langsung karena kan waktu sudah habis. Sekian mungkin pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.